Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan Q&A atau soal jawab, pertanyaan jawab yang teman-teman berikan, yang Bapak Ibu berikan pada video saya sebelumnya ya. Jadi terus saksikan. Dan kita teruskan ke pertanyaan yang pertama dari saudara kita Ken Lim. Apa maksudnya akun kredit itu? Jadi kalau kita lihat di Google, kalau kita typekan apa itu akun kredit atau credit account penerbangan AirAsia, iaitunya semacam tempat penyimpanan saldo ya. Macam kita nanti beli tiket, dan kalau tiket penerbangan kita dibatalkan, maka bisa kita pindahkan ke credit account. Dan uang tu nanti bisa tersimpan. Contoh kita punya tiket RM400 dan kita pindahkan ke akaun kredit karena tiket kita dibatalkan oleh pihak AirAsia, maka nanti RM400 ini bisa kita gunakan kapan-kapan saja selama masih dalam 1 tahun kalender dari sekarang ya. Jadi teman-teman yang dibatalkan tiket ini bisa dipindahkan ke credit account ya. Apa bedanya dengan credit account dengan ubah jadual? Kalau ubah jadwal nih, contoh penerbangan kita dibatalkan sekarang nih, dan kita mau pindahkan ke bulan 6. Itu sudah pasti, tanggalnya sudah ada dari sekarang. Tapi credit account nih, kita tidak tahu lagi kapan mau terbang, kapan kita mau gunakan tiket yang dibatalkan itu. Makanya nanti bisa kita gunakan kapan-kapan saja, apakah bulan 12 tahun nih, bulan 1 tahun depan, bulan 2 tahun depan. Yang penting masih dari 1 tahun dari sekarang. Jadi itulah untungnya kalau kita pindahkan ke credit account ya, bagi kita yang tidak pasti lagi kapan terbangnya. Dan ini bisa kita gunakan yang pertama bagi kita yang punya Big Member ID AirAsia ya. Jadi kita download aplikasi di AirAsia, dan bagi kita yang membeli di counter resmi AirAsia, bisa kita datang lagi nanti ke situ setelah PKP ini. Atau yang beli di agen, coba bisa atau enggak kita pindahkan ke credit account. Seterusnya, siapa yang dapat menerima credit account? Yang pertama ialah orang-orang yang mendaftar di Big ID Member AirAsia atau di aplikasi AirAsia ya. Atau kita yang membeli tiket penerbangan. Ini pun bisa kita uruskan di counter resmi AirAsia ya. Contoh gini, saya belikan tiket untuk diri saya dan teman saya 2 orang, si A dengan si B. Jadi karena si A, si B ni membeli tiket 1 nomor pesanan dengan saya, maksudnya 1 nomor booking dengan saya, makanya nanti mereka yang si A, si B ni kredit accountnya akan pergi ke saya. Apakah saya bisa memindahkan kepada si A dengan si B tadi? Tidak bisa, karena dilakukan atas 1 nomor pesanan saja atau 1 nomor booking ya. Jadi tiket yang dibatalkan atas nama saya tadi akan menjadi milik saya. Dan itu nanti bisa kita bincanglah sama teman-teman kita yang si ACB tadi ya, macam mana baiknya. Dan seterusnya, mengapa mesti memilih akun kredit? Ya, yang pertama adalah lebih cepat ya. Karena kalau kita milih akun kredit, 5-10 hari kita sudah dapat saldo penerbangan tersebut. Yang tadi kita contohkan RM400, maka nanti RM400 itu bisa nanti masuk ke saldo kita. Tentunya kita bisa lihat melalui aplikasi AirAsia tadi ya. Kita download aplikasi AirAsia dan kita daftar Big ID Member AirAsia nya. Dan nanti pun kita akan dapat pemberitahuan melalui email ya. Lepas tu dia lebih lama. Maksud lama ni dia terpakai atau bisa digunakan dalam rentan waktu 1 tahun, 365 hari dari sekarang ya. Dan juga bisa berlaku selama 90 hari kalau alasan medis. Medis ni maksudnya kita nanti ada alasan yang kuat dan kita bawa suratnya ke pihak AirAsia nantinya. Lepas tu kenapa pilih akun kredit? Karena kita bisa membeli tiket baru dengan saldo tadi. Kita bisa pesan kursi, kita bisa pesan makanan dengan saldo akun kredit tadi. Lepas tu soalan selanjutnya daripada saudara kita Ahmad Soleh. Salam bang, tiket saya bulan 5, PKP belum sampai ke situ lagi. Tapi saya layari web aplikasi AirAsia pada tanggal di mana saya flight kok enggak tersedia. Gimana bang? Jadi kalau penerbangan sudah tidak tersedia pada tarikh kita berangkat, bermakna penerbangan kita sudah dibatalkan oleh pihak AirAsia. Jadi kita pilihlah seperti tadi ya, mau kita pindahkan ke akun kredit atau kita ubah jadwal. Selanjutnya dari
Saudara Hafta Ardinata, saya balik bulan 5 tanggal 7 tapi belum di cancel. Apa itu artinya AirAsia dah buka bulan 5? Tanggal 7 bulan 5 rata-rata penerbangan AirAsia sudah tidak tersedia ya. Baru ada penerbangan AirAsia ni pertengahan bulan 5 ke atas. Mana-mana teman yang sudah ada penerbangan 1 hingga pertengahan bulan Mei, itu saya lihat tu rata-rata sudah dibatalkan oleh pihak AirAsia ya. Jadi kita gunakan saja cara tadi, kita pindahkan ke credit account atau ubah jadual tadi. Seterusnya dari saudara kita Naim Alvino, kalau PKP tidak dilanjut berarti kita bisa cuti ke Indonesia? Bisa, kita bisa balik. Lepas tu kalau PKP dilanjut, tiket boleh direfund. Boleh direfund tiket ini dengan cara seperti credit account tadi atau ubah jadual. Jadi coba aja ya. Lepas tu dari saudari Nur Azizah, itu sudah pasti ke bang AirAsia buka akhir bulan Mei? Tidak pasti. Kenapa? Karena mana tahu PKP fasa keempat berlanjut, maka penerbangan yang ada pertengahan Mei ini kemungkinan akan pindah ke awal bulan Jun ya. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, waktu PKP fasa pertama itu 18 April ada penerbangan ke Pekanbaru. Ketika masuk PKP fasa kedua 18 April itu sudah tidak ada, baru ada penerbangan ke Pekanbaru itu 1 Mei. Okey. Lepas tu PKP fasa ketiga, penerbangan yang 1 Mei tadi sudah tidak ada dan dipindahkan ke 18 Mei. Jadi kalau PKP fasa keempat berlanjut nanti, kemungkinan pertengahan yang bulan Mei ini sudah tidak ada, akan pindah lagi ke awal bulan Jun. Jadi bagi kita yang ada tiket penerbangan akhir bulan Mei ini kena bersedia. Kalau PKP fasa keempat berlanjut, kemungkinan jadual itu akan dibatalkan oleh pihak AirAsia. Lepas tu dari saudara kita Santoso Safiah, bang, kalau tiket saya sudah dibatalkan 10 April, misalkan dirubah ke bulan 5, tapi visa saya mati, apakah masih bisa balik? Di video sebelumnya pun saya sudah jelaskan, bagi yang visa mati selama lockdown, selama PKP di Malaysia, bisa pulang nanti setelah PKP ini selesai. Bagi kita yang visanya mati selama PKP ini, setelah PKP kita bisa pulang. Tapi alangkah baiknya kita pergi ke kedutaan dulu. Waktu itu saya dapatkan informasi dari teman-teman yang di KBRI, kalau bagi visa yang mati ya, bagi visa yang mati nanti setelah PKP datang dulu ke kedutaan. Apakah itu mengambil surat atau apa, kita datang aja dulu ke sana ya. Lepas itu dari I don't care. Wow. Tiket flight saya tanggal 7 Mei, saya tukar tanggal 21 Mei. Berhubung di bulan Mei kondisi di Indonesia nggak meyakinkan, saya tukar lagi penerbangan ke tanggal 10 Jun. Dan itu ejen gak menarik ongkos sama sekali. Akan tetapi kalau tukar untuk ketiga kalinya, kita mesti kena uang tambahan lagi. Ini di pihak ejen ya. Saya tak pasti kalau ejen ni gimana. Teman-teman yang beli tiket di ejen, uruskan dengan pihak ejen. Ikuti saja apa kata ejen. Kalau seandainya uangnya tambah aja. Tapi kalau bisa datang nanti selepas PKP, jangan uruskan sekarang. Karena harga tiket ini bisa saja berubah setiap hari ya. Bisa jadi tambah mahal atau lebih mahal lagi. Lepas tu pertanyaan terakhir dari saudari kita Mega Aulia. Saya belum pulang bang, karena saya takut membawa COVID-19 ini. Wah, ini menarik. Salut dan terbaiklah kepada saudari kita ini. Inilah yang patut kita contoh. Kita mesti bertahan di sini dulu. Kalau kita pulang nanti, kita tidak tahu apakah kita bisa aman dari virus atau tidak. Mana tahu nanti kita di jalan, oh rupanya yang kita aman, kita yang sehat ini, tiba-tiba di jalan kita dapat penyakit itu, dan kita sampai di kampung, kita pula yang bawa penyakit ke keluarga kita yang sehat. Jadi semuanya kacau kan. Jadi kalau bisa, demi keselamatan bersama, demi keamanan bersama kita dan keluarga kita di kampung, kita duduk di sini dulu. Okey Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu saja video kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa terjawab, bisa melegakan sedikit apa yang ada di dalam dada masing-masing ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, komen di bawah. Terima kasih dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai lagi yang tahu ya. Kalau bisa jangan tanyakan lagi pertanyaan yang sama dalam 2 video yang terbaru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.